Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aprilia dari SI A2 NIM 2020216180, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sejarah Filsafat Abad Pertengahan, para tokoh dan pemikirannya. Filsafat ilmu pada abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-7 yang didominasi oleh agama, yaitu agama Kristiani di barat dan agama Islam di timur. Pada abad pertengahan berbeda dengan abad sebelumnya. Abad pertengahan wahyu Tuhan sebagai sumber kebenaran, sedangkan abad sebelumnya atau filsafat Yunani rasio sebagai sumber kebenaran. Abad ini memberikan pemikiran-pemikiran baru meskipun tidak menghilangkan sama sekali kebudayaan Yunani dan Romawi. Karya-karya Aristoteles dipelajari oleh para ahli pikir Islam yang kemudian diteruskan oleh ahli pikir di barat. Selain itu, filsafat ilmu pada abad pertengahan disebut juga sebagai periode filsafat skolastik. Sebutan ini mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan yang diusahakan oleh sekolah-sekolah dan ilmu tersebut terikat pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Secara garis besar, periode skolastik dibagi menjadi dua, yaitu periode skolastik Kristen atau skolastik Barat atau filsafat Eropa. Yang kedua itu periode skolastik Islam atau skolastik Timur atau filsafat Islam atau Barat, dimulai pada abad ke-9 800 sampai 500 Masehi. Yang pertama yaitu filsafat periode skolastik Kristen adalah filsafat yang banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja, sehingga antara agama Kristen dengan filsafat dengan tokohnya adalah Plotinus, Augustinus, Boethius, Anselmus, dan Thomas Aquinas. Yang kedua itu filsafat pada periode skolastik Islam adalah filsafat di kalangan kaum muslim, baru dimulai pada awal abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Keberadaan filsafat ini juga menandai masa kegemilangan dunia Islam. Filsafat Islam bersumber dari ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Menurut Hasbullah Bakri, istilah skolastik Islam jarang dipakai di kalangan umat Islam. Istilah yang biasa dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Pada periode ini, ahli pikir Islam tidak hanya dalam pemikiran filsafat saja, tetapi juga banyak memberikan sumbangan bagi Eropa, pertama Spanyol, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Para ahli pikir Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles benar, Plato dan Al-Quran benar. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat atau integrasi ilmu dan agama. Pemikiran teologi Islam klasik sangat diwarnai oleh pola pemikiran Yunani. Adapun tokoh filsafat pada periode skolastik Islam atau filsafat Islam adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Selain itu, ada beberapa tokoh yang mempengaruhi filsafat skolastik di masa ini. Yang pertama yaitu Augustinus, Boethius, Kaisar Karel Agung, Santo Anselmus, dan Peter Abelardus. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang puncak filsafat skolastik Barat. Abad ke-13 dianggap sebagai zaman kejayaan filsafat dan teologi skolastik. Pada abad 13 ini menghasilkan beberapa sintesa filosofis yang sangat mencolok. Perkembangan ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Antara lain yang pertama yaitu hubungan dengan bangsa Arab. Mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan baru dengan dunia pemikiran Yunani dan dunia pemikiran Arab, yaitu dengan peradaban Yunani dari Italia Selatan dan Sisilia dan dengan kerajaan Bizantium di satu pihak, dan peradaban Arab yang ada di Spanyol di lain pihak. Melalui karya orang-orang Arab dan Yahudi Eropa Barat mulai lebih mengenal karya-karya Aristoteles yang semula memang kurang dikenal. Kecuali melalui karya orang-orang Arab, tulisan-tulisan Aristoteles dikenal melalui karya para bapak gereja timur yang sejak zaman itu dikenal juga. Yang kedua yaitu timbulnya universitas-universitas, karena semakin majunya sekolah-sekolah atau universitas yang ada di Eropa, ada beberapa sekolah yang membentuk suatu persekutuan antara para dosen dan mahasiswa dari satu jurusan yang disebut Universitas Magistrorum et Scholarum atau persekutuan dosen dan mahasiswa.
Adanya persekutuan ini akhirnya dapat menimbulkan 4 fakultas yang berwibawa, yakni Fakultas Teologia, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Sastra. Yang ketiga yaitu timbulnya orde-orde baru. Orde-orde yang muncul di zaman ini antara lain Orde Fransiskan dan Orde Dominikan. Orde-orde ini muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian di mana kebanyakan tokoh-tokohnya memegang peranan di bidang filsafat dan teologi. Tokoh-tokohnya memegang peranan di bidang filsafat dan teologi seperti Albertus de Groot, Thomas Aquinas, Bonaventure, J.D. Scotus, dan William Oxfam. Yang terakhir yaitu filsafat skolastik barat akhir. Masa skolastik akhir ini ditandai dengan kemalasan berpikir filsafati sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan pemikiran filsafat skolastik Kristen. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nicolaus Cusanus. Dari filsafatnya, ia beranggapan bahwa Allah adalah objek sentral bagi intuisi manusia, karena menurutnya dengan intuisi manusia dapat mencapai yang terhingga. Objek tertinggi filsafat, di mana tidak ada hal-hal yang berlawanan. Dalam diri Allah, semua hal yang berlawanan mencapai kesatuan. Semua makhluk berhingga berasal dari Allah pencipta, dan segalanya akan kembali pula pada penciptanya. Nicolaus Cusanus sebagai tokoh pemikir yang berada paling akhir masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal. Yang pertama lewat indera, akal, dan intuisi. Dengan indera kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tak sempurna. Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Tahap akhir masa skolastik terdapat filosof yang berbeda pandangan dengan Thomas Aquinas, yaitu William Oxfam. Tulisan-tulisannya menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen. Karenanya, ia tidak begitu disukai dan kemudian dipenjarakan oleh Paus. Namun, ia berhasil meloloskan diri dan meminta suaka politik kepada Kaisar Louis IV, sehingga ia terlibat konflik berkepanjangan dengan gereja dan negara. William Oxfam merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teologi. Tuhan harus diterima atas dasar keimanan, bukan dengan pembuktian, karena kepercayaan teologis tidak dapat didemonstrasikan. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang sejarah filsafat abad pertengahan, para tokoh dan pemikirannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.